biasanya punya waktu berapa lama, Valen? Memiliki waktu sampai 15.15. Sampai jam 3 lewat 15. Iya, betul. Oke. Presentasinya ini kok nggak banyak. Oke, aku share screen dulu. Oke. Ini IELTS. Kalau yang belum tahu IELTS itu lembaga untuk jadi kita itu lembaga tes resmi IELTS. Jadi official dari Cambridge gitu. Dan kita punya cabang kalau di Jakarta ada di Jakarta dan Gading Serpong. Ini fotonya yang di Gading Serpong. Nah, jadi selain kita ngajar bahasa Inggris, kita juga ngajar bahasa Indonesia untuk para ekspatriat yang tinggal di Indonesia. Lalu kita ada seperti yang saya bilang IELTS testing and preparation-nya. Jadi kita ada preparation course-nya juga. Terus kita juga ada PTE Academic. Kalau PTE Academic itu mirip-mirip IELTS, tapi semuanya pakai komputer. Jadi delivery-nya itu via komputer. Terus ada teacher training untuk para guru bahasa Inggris atau guru dengan bidang studi lain. Selain itu, IELTS juga menyediakan IELTS Global. Jadi IELTS Global itu seperti agensi untuk sekolah di luar negeri. Selain di Jakarta dan Gading Serpong, kita juga punya cabang di Bali dan Surabaya. Kita sudah ada di Jakarta ini sudah hampir 30, udah lebih dari 30 tahun untuk menyediakan tes IELTS. Yang pertama itu, service yang pertama memang kita menyediakan tes IELTS resmi. Untuk yang belum tahu IELTS test itu apa, itu tuh International English Language Testing System. Digunakan untuk kalau misalkan kamu mau keluar negeri untuk belajar atau mau migrate. Jadi misalkan kalau di IELTS itu ada dua modul, yaitu academic dan general training. Yang academic itu khusus untuk student, yang general training itu misalkan mau bekerja atau mau pindah kewarganegaraan kayak gitu. Biasanya untuk para student yang mau S1 itu untuk diterima di university atau institusi di luar negeri itu diperlukan band-nya itu 5,5 sampai 6. Jadi dari 0 sampai 9 cukup memenuhi 5,5 sampai 6,5. Itu sudah bisa diterima di universitas. Jadi kita ada 2 macam juga IELTS testnya. Itu ada paper based, jadi semuanya ditulis kecuali speaking. Speaking nanti akan face to face dengan examiner. Lalu computer delivered, itu semua nanti dari listening, reading, writing, itu akan dengan komputer. Jadi nanti akan mengetik. Kalau untuk speaking sama dengan paper based, itu nanti akan face to face dengan examiner. Kita juga punya IELTS testing offsite, jadi ada di kota-kota lain selain di Jakarta, Gading Serpong, Bali, dan Surabaya. Fee-nya cukup 2,9 juta. Ini kalau misalkan kamu tanya ke tempat lain pun juga akan sama 2,9 juta karena udah ditetapkan oleh Cambridge-nya langsung. Ya, ini IELTS paper base seperti yang bisa dilihat di sini. Yang tadi udah aku jelasin juga, listening, reading, writing sections-nya itu semuanya ditulis, speaking section-nya face to face. Terus test result-nya tapi berbeda ya, paper based dan computer delivered. Kalau paper based itu rilisnya 13 calendar days. Jadi misalkan tes tanggal 1, keluarnya ya tanggal 14 gitu, baru bisa diambil. Kalau yang computer delivered itu 5 hari aja. 5 hari aja udah keluar hasilnya. Terus, nah ini preparation online. Jadi selama pandemic ini kita preparationnya online.
untuk menghindari crowd ya yang terlalu packed kan kalau di kelas gitu. Jadi semuanya online via Zoom. Jadi yang online ini 60% face to face via Zoom dengan native atau local teachers. Terus 40-nya online task dan activities, nanti ada semacam platformnya untuk kalian ngerjain tugas. Gitu. Untuk IELTS preparation ini juga kita kasih waktu 50 jam dalam 5 minggu. Nanti akan ada 4 meeting per minggunya, dan itu di hari Selasa sampai Jumat. Dimulai setiap hari Selasa. Jadi misalkan mau mulai lesnya hari Selasa, nanti kalau misalkan ada yang mau ikut lagi, nah itu akan terus kayak gitu. Setiap minggu akan mulai setiap hari Selasa dengan student-student baru, karena kita course-nya ini per modul, jadi nggak continual gitu. Placement testnya nanti akan diwajibkan. Jadi ini free placement test. Jadi bisa langsung dicek di website-nya. Tinggal klik aja, itu nanti akan langsung muncul placement test, karena untuk ikut IELTS preparation harus ada di level English tertentu untuk bisa ikut, yaitu pre-intermediate 3. Course fee-nya untuk sekarang 4 juta rupiah. Lalu ini kita ada IELTS Insights. Untuk yang masih belum yakin, misalkan pengen tes IELTS tapi sayang untuk spend so much money untuk tes yang masih belum yakin, ini bisa ikut IELTS Insight. Ini fee-nya 500.000, tapi akan ada perubahan di 2021. Jadi kalau bisa memang mau, itu daftarnya dari sekarang. Gitu. Nanti resultnya tapi nggak akan berbentuk angka, jadi nggak seperti IELTS test beneran untuk hasilnya, walaupun delivery-nya sama ya, listening, reading, writing, speaking, itu akan sama seperti IELTS computer based, computer delivered. Jadi nanti hasilnya akan berupa feedback aja, jadi akan kurang di mana, kayak gitu. Ada yang kurang di mana, apakah sudah on track sama targetnya. Makanya kalau saranku, kalau misalkan mau ambil IELTS Insights dan targetnya yang digunain itu target yang memang mau dicapai. Misalkan mau daftar ke university yang mengharuskan IELTS-nya 6,5. Nah, itu targetnya untuk dicoba di IELTS Insights itu nanti dimasukinnya 6,5, jangan 8, jangan 7,5, karena nanti kalau misalkan tiba-tiba kamu sudah on track, udah bisa nih dapat 6,5, tapi karena kamu set targetnya jauh melebihi 6,5, ya nanti feedbacknya akan ya masih harus need further studies gitu. Jadi kan sayang nggak ke track dengan benar gitu. Nanti pun untuk examinernya akan teachernya dari teacher IELTS, combination of locals and expatriates. Itu. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat box ya. Lalu ini kita juga punya agency. Di bawahnya IELTS itu ada IELTS Global. Jadi kita menawarkan jasa untuk mendaftar kuliah ke luar negeri. Jadi ada mulai dari ngumpulin dokumen, jadi harus ditranslate, harus rapotnya nanti dikumpulin, terus dari paspor dan lain-lain, itu nanti akan kita urus. Kita juga bisa bantuin kalian cari on-campus accommodation. Lalu setelah itu bisa kita bantu juga untuk student visa application-nya juga. Gitu. Dan kita ada cashback promo juga kalau misalkan ikut IELTS preparation course, terus ikut IELTS test di IELTS, lalu nanti menggunakan jasa IELTS Global untuk mendaftar ke university yang
kita kerjasama itu nanti setelah kalian mulai kuliah kayak 1 term itu nanti akan dapat cashback-nya gitu. Udah itu aja. Mungkin aku akan share sedikit university apa yang kita kerjasama. Sebentar. Oke, ini yang di Australia. Jadi ada Australia, Kanada, China, Germany, Belanda, Indonesia, Ireland, Malaysia, New Zealand, Singapura, Sweden, UK, sama US. Untuk yang di Australia, kita lumayan kerjasama banyak sama Group of 8, jadi yang semacam Australian National University, Western Australia, terus UNSW, Monash, lalu ada Adelaide, itu kita kerjasama, dan ada Curtin juga, ini juga dia bukan Group of 8, tapi rankingnya nggak pernah jauh dari Group of 8, jadi kualitasnya pun sama. Sebenarnya sih kualitas di uni-uni dimanapun sama ya. Tapi tinggal tergantung aja programnya menawarkan yang kalian mau atau enggak. Gitu. Itu aja sih dari aku. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Baik, bagi yang ingin bertanya bisa melewati Zoom chat. Terima kasih. Oke. Ini ada pertanyaan ya dari Fatih Amin. Apa saja yang perlu disiapkan untuk ke UK? Sebenarnya yang perlu disiapkan untuk ke UK ataupun ke Australia ataupun ke US itu sama. Kalau untuk mendaftar itu butuh untuk S1 ya, itu butuh nilai rapot dari kelas 1 sampai kelas 3. Kalau misalkan pada saat pendaftaran rapot kelas 3 semester 2-nya belum keluar, itu nggak apa-apa. Jadi bisa didaftarkan dulu. Oh, untuk S2. Untuk S2 sama. Jadi transkrip S1-nya dan ijazah S1-nya. Gitu, Pak Fatih. Sama nilai IELTS dan juga paspor gitu. Dan untuk transkripnya juga harus transkrip dan ijazah itu harus ditranslate ke bahasa Inggris gitu. Sama kalau S2 sama CV juga kalau bisa. Oke, sama-sama. Kalau ada yang mau bertanya lagi silakan ya. Baik, ada pertanyaan yang telah diberikan kepada saya juga. Oke. Pertanyaan pertama, di preparation akan diajar saja untuk menghadapi tesnya. Sorry, suaranya putus-putus tadi. Iya, maaf. Di preparation akan diajarkan apa saja? Di preparation IELTS ya. Itu nanti ada strategic
untuk mengisi saat tes IELTS-nya. Jadi kayak tips and trick-nya juga dan grammar-nya juga. Jadi lebih ke cara menjawabnya sih. Jadi agar lebih mudah untuk ngerjain soal-soal IELTS-nya nanti gitu. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana kepastian diterima di univ tujuan luar negeri apabila melalui IELTS? Apakah ada warrantinya? Untuk garansi kita nggak kasih garansi karena kalau university di luar negeri itu kan mereka menilai berdasarkan dokumen yang dikasih. Jadi mereka udah set standarnya. Kalau misalkan mereka butuh IELTS 6,5, mereka butuh nilai rapot rata-rata 80. Kalau misalkan semua itu terpenuhi dan paspor kalian udah ada, semua dokumen ijazah kalian udah lulus, itu nanti otomatis akan langsung diterima sih. Gitu. Jadi selama nilai-nilainya mencukupi itu akan diterima. Jadi prosesnya tuh pendaftaran, nanti submit dokumen-dokumen yang diperlukan dengan nilai-nilai yang sudah memenuhi standar. Karena kalau belum memenuhi standar pun dari pihak IELTS Global juga akan menyarankan untuk coba uni lain yang standarnya lebih rendah gitu. Lalu kalau misalkan sudah lengkap semua dokumennya kita submit. Nanti setelah disubmit itu uni kan akan assess ya application-nya. Nanti setelah di-assess, kalau memang nilai-nilainya sudah memenuhi, dokumen sudah lengkap, itu mereka akan kasih yang namanya letter of acceptance atau offer letter. Nah, dari situ, itu bukan bukti kalau sudah keterima. Tapi itu sudah ada penawaran dari mereka untuk student yang mau belajar di sana. Jadi nanti akan dikasih rincian biayanya, programnya, berapa lama, di kampus apa, dan lain-lain. Pokoknya detailnya. Lalu kalau misalkan studentnya memang udah oke dengan biaya dan lain-lainnya, itu nanti student harus bayar uang deposit. Untuk bayar uang deposit itu biasanya sebagian dari tuition semester pertama dan insurance. Karena setiap student yang belajar di luar negeri harus punya insurance. Gitu. Nanti setelah depositnya ini dibayar, baru akan keluar yang namanya confirmation of enrollment. Itu yang menandakan bahwa kalian memang sudah punya tempat di universitinya gitu. Jadi bertahap sih, lebih dalam tahapannya untuk keterima atau enggak. Kalau misalkan kalian punya offer letter tapi kalian nggak bayar deposit, ya kalian nggak bisa masuk gitu. Kayak gitu kalau di luar negeri. Ya, ada pertanyaan lagi nih dari di kolom chat. Apakah Oh ya, ada tips ketika ingin melakukan persiapan untuk mengerjakan tes IELTS atau TOEFL? tips untuk melakukan persiapan untuk mengerjakan tes. Aku kurang paham sih pertanyaannya. Mungkin tips untuk mengerjakan tes atau gimana ini? Mungkin waktu persiapannya ya. Soalnya ini yang ditanyain duluan persiapan maksudnya ketika ingin, mungkin pas belajarnya gitu ya. Pas belajar sih yang penting karena kita nggak menjamin karena memang apa ya semua tergantung dari student. Jadi kalau studentnya rajin, studentnya rajin datang, rajin mendengarkan apa ya maksudnya rajin mengerjakan tugas dari teacher itu selama melakukan itu semua sih aku rasa akan dapet ya yang diinginkan kayak dari skornya, dari ngerjain IELTS juga lancar kayak gitu. Jadi memang tergantung dari studentnya juga karena kita sudah memberikan apa yang student butuhkan, tinggal tinggal effort dari studentnya gitu. Jadi untuk tips persiapannya, aku sih cuma bisa bilang ya rajin aja, rajin datang, rajin memperhatikan teachernya, rajin nyatet sih gitu. Kalau untuk tes IELTS-nya itu nanti tipsnya dari teachernya.
gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Apakah semua teacher-nya adalah native? Kayak yang seperti tadi aku bilang, teacher-nya itu combination antara Indonesian teacher sama native teachers. Kalau Indonesian pun mereka semua memang sudah lulusan university di luar negeri dan dengan sertifikasi untuk mengajar IELTS gitu. Jadi memang qualification-nya tuh equal ya, Indonesian teacher-nya dan native teacher-nya. Jadi no worry lah untuk pengajar kita itu pasti qualified gitu. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari partisipan? Mungkin kalau misalkan ada yang pengen ditanyain, tapi nanti mungkin aku bisa share kontak aja ya. Gimana, Valen? Boleh, silakan kok, silakan. Boleh, oke. Ini sih kontak yang bisa dihubungin misalkan untuk kalau mau IELTS atau mau preparation course-nya. Ataupun mau tanya-tanya tentang IELTS Global. Share. Ini IELTS Guiding Circle. Lalu untuk kontak saya, sama ini websitenya ya, kalau mau lihat-lihat. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan lagi di kolom chat ya, melewati saya. Hmm. Kira-kira itu untuk preparation, persiapannya berapa lama ya? Maksudnya waktu belajarnya? Waktu belajar untuk preparation itu 5 minggu. Jadi dalam 5 minggu itu akan kelasnya akan diadakan setiap hari Selasa sampai Jumat. Hari Selasa sampai Jumat. Dan jadi nanti bisa pilih 2 waktu sih, dari jam 4:30 sampai jam 6, dan ada juga dari jam 6:30 sampai jam 8 gitu. Jadi kalau yang buat pulang sekolah sih masih bisa ya, jadi nggak terlalu capek juga karena cuma 1,5 jam gitu. Nanti akan meetingnya itu 4 kali ya, Selasa sampai Jumat. Kurang lebih ya sebulan lebih, sebulan seminggu lah, 5 minggu gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari partisipan? Aku chat juga ya kalau misalkan mau daftar IELTS atau prepnya.
kasih linknya aja. Vision. Kita ada pertanyaan lagi. Oke. Oke, untuk ke universitas di Australia kira-kira yang diperlukan apa aja atau yang disiapkan apa saja ya? Untuk ke Australia sama seperti UK yang tadi. Untuk S1 raport kelas 1 sampai kelas 3, IELTS atau PTE, paspor, sama surat tanda kelulusan sih kalau untuk S1. Kalau belum ada ijazah nggak apa-apa, itu bisa menyusul. IELTS pun sebenarnya bisa menyusul. Tapi yang penting sudah ada raport, sudah ada dokumen yang dikasih. Kalau misalkan memang ada satu yang kurang, itu nggak masalah. Nanti bisa menyusul, tapi nanti yang akan didapat itu conditional offer. Jadi tergantung kalau misalkan kalian nanti submit dokumennya sesuai waktu yang ditentukan, yaitu nanti akan keluar offer letter full-nya. Kalau enggak, ya kalian masih ngambang gitu loh di tempat itu. Jadi kayak belum pasti diterima karena dokumennya belum lengkap gitu. Tapi kalau untuk S2 sama juga ijazah, transkrip S1, kalau bisa sih GPA-nya paling minimum 2,8. 2,8 itu sudah minimum banget. Kalau misalkan biasanya sih untuk keluar negeri rata-rata mereka minta 3, di atas 3 gitu. Dan CV juga, CV riwayat pekerjaannya. Apalagi kalau misalkan mau mendaftar S2 kan biasanya sudah ada gap study. Jadi misalkan lulus S1 apakah langsung kerja atau enggak, itu nanti kalau misalkan gapnya lebih dari 1 tahun itu biasanya akan dipertanyakan. Jadi kalau bisa CV-nya diperjelas, di detail, benar-benar di detail gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sejauh ini apakah sudah ada peserta yang gagal kuliah ke luar negeri melalui IELTS? Dan kira-kira penyebab kegagalannya itu apa? Yang gagal itu biasanya gagal dalam tahap nilai. Jadi kalau misalkan KKM-nya mereka ternyata kurang, itu biasanya di-reject sama kampus. Jadi misalkan kampus minta 80, nilainya 75 gitu. Biasanya kan university menilainya itu case by case. Jadi kalau misalkan dilihat dari nilai yang lain dulu atau gimana, itu mereka bisa mempertimbangkan. Cuma kalau misalkan nggak bisa, itu pun nggak di-reject. Itu nanti mereka akan tawarkan solusi. Jadi misalkan mau S1 KKM 80, atau misalkan IELTS-nya 6,5. Itu misalkan student ini IELTS-nya kurang, IELTS-nya cuma 6, tapi mau tetap daftar gitu. Nanti kampusnya akan kasih solusi untuk ikut program lain. Jadi kalau IELTS yang kurang, itu mereka bisa ikut English course yang disediakan oleh kampus. Tapi kalau akademiknya yang kurang, mereka akan tawarkan untuk ambil program diploma. Jadi kalau misalkan English-nya yang kurang, akademiknya juga kurang, nah itu mereka akan tawarkan program diploma juga, English course dan diploma gitu. Jadi dalam bentuk package. Jadi English course dulu, kira-kira biasanya sih 10 minggu.
English course 10 minggu. Kalau misalkan diuji PAS, kalau udah PAS baru bisa masuk ke diploma. Diploma itu 1 tahun. Nah, dari diploma itu kan nanti belajar persiapan untuk masuk ke major yang dituju. Baru nanti kalau udah PAS juga, baru lanjut ke bachelor gitu. Tapi kalau dari diploma, masuk ke bachelornya udah tahun kedua. Jadi nggak buang waktu gitu. Kecuali kalau ngambilnya yang foundation, itu baru tambah 1 tahun. Jadi kalau di Australia kan 3 tahun untuk S1. Nah, kalau misalkan ditambah foundation jadi 4 tahun. Tapi kalau misalkan dengan diploma, itu diplomanya sama aja kayak tahun pertama. University, hanya requirement-nya lebih rendah. Gitu. Itu sih. Ada lagi mungkin? Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut Ya. ke pertanyaan berikutnya. Oke. Pada IELTS preparation, bagaimana cara mengajar melatih menulis? Sorry, mengajar, melatih? Menulis. Menulis. Biasanya mereka akan kasih assignment. Jadi untuk writing ya, mereka akan kasih assignment kayak nulis essay. Nanti exam teachernya akan menilai. Jadi kurangnya di mana. Nanti akan mereka coret-coret tuh yang misalkan kurang di mana atau udah bagus di mana. Nanti akan dikasih lihat lagi ke studentnya. Kurangnya di sini gitu. Nanti akan dikasih feedback sama teachernya gitu. Begitu kalau untuk writing. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira diskon apa saja yang ditawarkan oleh IELTS sekarang? Diskon palingan cashback. Sama kita pembayarannya cicilan sih. Cicilan 0%. Untuk promo, kita masih ada promo cashback itu. Jadi kalau misalkan mau sekolah di luar negeri, itu ngambil IELTS preparation course di IELTS, tes IELTS di IELTS, sama menggunakan jasa IELTS Global untuk daftar ke universitas yang dituju. Itu nanti kalau udah mulai perkuliahan, kurang lebih kayak 3 bulan gitu, nanti akan kita kasih cashbacknya. Nah, itu tuh dapat 2 juta. Tapi kalau misalkan cuma tes aja, sama dibantu IELTS Global, itu nanti cashbacknya 1 juta gitu. Tapi kalau misalkan kalau dari diskon dari kampusnya sih banyak ya. Tergantung kampusnya lagi offer apa. Biasanya mereka potongan 10.000 atau potongan 25% gitu. Jadi scholarship gitu. Tapi kalau misalkan memang biasanya sih promo-promo kita post di Instagram. Jadi nanti langsung follow Instagramnya IELTS aja, itu biasanya kita ini kok update. Aku share di chat box. Ada lagi mungkin? Ya, ingat sesi tanya jawab masih dibuka untuk 9 menit ke depan. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya, bisa di Zoom chat ya. Terima kasih. Thank you.
kita ada pertanyaan lagi. IELTS Education kira-kira akan membantu dalam apa saja ya ketika calon mahasiswa sedang mencari univ? Mungkin IELTS Education akan memberi rekomendasi atau semacam itu mungkin. Kan kita punya lumayan banyak nih universitas yang kita kerjasama. Jadi nanti tergantung studennya mau kemana. Misalkan mau ke Australia. Nah, mau ke Australia itu mau ke uni apa. Atau kalau misalkan bingung nih mau ke uni apa, tapi mau cari yang lokasinya nggak rame. Nanti kita akan saranin untuk ke misalkan daerah Perth atau Adelaide gitu. Tapi kalau misalkan pengennya yang rame kayak di Jakarta, ya udah bisa ke Sydney atau Melbourne. Cuma harus diingat juga nanti living cost-nya pasti akan lebih mahal di kota besar kan daripada di kayak Perth atau Adelaide gitu. Kalau Perth atau Adelaide memang terkenal murah sih living cost-nya gitu. Jadi dari situ kita bimbing di Perth. Kalau misalkan memang mau yang sepi ya, di Perth itu ada apa aja, misalkan di Adelaide ada apa aja, baru nanti disesuaikan sama major yang diinginkan sama mahasiswanya, sama calon studentnya gitu. Jadi kita sebenarnya cuma ngarahin, pilihannya tetap harus student yang milih gitu, supaya ngejalaninnya pun studentnya juga ikhlas nggak dipilihin gitu sih. Nah, kita lanjut lagi ini pertanyaannya. Okay. Biasanya IELTS menerima penyaluran kuliah berapa kali ya dalam 1 tahun? Lalu negara mana yang mudah dan yang paling sulit dituju oleh IELTS? Setahun aku kurang tahu ya, aku nggak megang data semua cabang. Tapi kalau untuk Jakarta sih kemarin, karena kita kan sebenarnya non-profit ya, jadi kita tuh memang kalau untuk cari student emang cenderung santai, jadi nggak menargetkan harus berapa ratus student dalam setahun gitu. Jadi kira-kira tahun kemarin 8 orangan itu udah berangkat, kurang lebih. Nah, tapi memang paling susah itu sebenarnya nggak ada yang susah-susah juga sih. Tergantung ininya aja, tergantung dari studentnya aja. Jadi kalau misalkan memang tujuannya untuk study, ya akan lebih mudah gitu dibanding yang biasanya kan banyak kalau misalkan student nanti ujung-ujungnya pengen tinggal di sana gitu-gitunya, itu nanti akan lebih rumit sih preparationnya dibanding yang memang intentionnya dari awal cuma untuk study gitu. Tapi rata-rata sih untuk kesananya nggak ada yang sulit sih. Di visa pun juga nggak serumit itu kok. Yang penting dokumen-dokumen lengkap aja. Kayak dari paspor itu udah harus update. Terus nggak pernah ada di reject visanya gitu-gitu. Gitu, jadi history-nya juga harus bagus dalam imigrasinya. Gitu. Ada lagi? Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, untuk lanjut di pertanyaan yang tadi, negara mana kira-kira yang dituju tuh yang paling terjangkau gitu pertanyaannya? Paling terjangkau. Dalam artian harga ini. Gimana ya ngomongnya? Jadi sebenarnya kalau contoh yang paling deket ya, Australia aja udah paling deket gitu. Itu aja sekarang kursnya kan udah 10 ribuan. Terus kalau mengingat kursnya pound sterling juga udah berapa belas ribu gitu. Kanada nggak jauh beda sih sama Australia gitu. Cuma kalau misalkan dilihat dari kampusnya, itu nanti akan berbeda-beda lagi.
kampus-kampus yang group of 8 yang memang 8 unit teratas di Australia itu sudah bisa dipastikan mahal gitu. Tapi kalau misalkan mau diseimbangkan sama living cost, itu cari group of 8 yang di daerah sepi gitu. Jadi harus pinter-pinter manage. Misalkan mau kampusnya yang mahal, tapi ya udah living cost-nya yang murah. Atau kalau misalkan mau nggak masalah dua-duanya, ya nggak masalah. Bisa di Sydney atau di Melbourne dengan Monash atau UNSW gitu. Jadi tergantung ini sih, lokasi, tergantung kampusnya juga gitu. Ada yang memang kayak di tempat sepi kayak Perth, itu uninya group of 8. Ujung-ujungnya ya mahal juga walaupun living cost-nya murah gitu. Jadi harus ya gimana ya, kalau keluar negeri memang harus siap dana sih gitu. Kalau misalkan memang mau ke yang agak murah, itu bisa sebenarnya di UK tapi yang pinggir, jadi nggak di tengah kota. Kalau makin di tengah kota makin mahal gitu. Iya, kalau di pinggir kota biasanya mereka akan jauh lebih murah. Itu sih tergantung lokasi, tergantung kampus, rankingnya. Tapi perlu diingat juga untuk ranking universitas itu nggak melulu dilihat dari kampusnya apa, tapi biasanya tuh yang ranking-ranking nomor 1 atau apa itu karena research-nya banyak. S3, research itu kan dari para orang-orang student-student yang S3 itu tuh dari situ gitu. Dan selain itu dilihat dari majornya, dilihat dari fasilitasnya dan lain-lain gitu. Jadi nggak misalkan kamu mau ke Oxford gara-gara rankingnya 1, tapi program kamu nggak ada di situ atau program kamu nggak sebagus itu di situ gitu. Jadi harus dilihat dari situnya juga. Jadi mendingan ngikutin yang programnya bagus gitu. Gitu. Baik, sekiranya itu saja pertanyaan terakhirnya, karena memang sudah tersisa 1 menit lagi. Ya, oleh karena itu terima kasih kepada IELTS Global atas presentasi dan sesi Q&A-nya. Ya.